Oten, oke, Oten nggak ada yang berani nih. Berian peluru, ini nih Oten bukan nih, saya jambak nih. Berian Perulu, wah ditolak nih Oten nih, nggak berani nih. Cari yang Oten. Banyak Oten tapi tampilannya terbuka semua cewek-cewek. Gurunda Juma, naik Gurunda. Kangen saya Gurunda Juma ini. Sehat nggak Gurunda nih? Masya Allah. Gurunda Juma asli apa? Ini asli kayaknya, asli apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda. Alhamdulillah, aduh. Alhamdulillah, Masya Allah. Merasa terhormat saya ada Gurunda Juma berkenan di room yang ini, yang kecil ini. Enggak lah deh, kangen juga ingin gabung untuk apa, ngebully Oten. Ngebully Oten supaya mereka tersadarkan Masya untuk Allah. menuju kepada jalan yang benar. Gimana Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Saya selalu merindukan suara abang nih. Iya, kalau malam beda Gurunda ya, kita bukan carmuk atau apa ya. Memang beda kalau beberapa hari tidak mendengar itu ya, karena kalau saya itu biasanya kalau mau tidur dengerin wayang golek atau dengerin Bang Juma gitu. Wayang golek. Serius, wayang golek. Kalau enggak wayang golek ya Gurunda Juma. Makanya senang saya. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sejatinya kalau guru saya ini ngomong nggak usah pakai Gurunda Zuma, pakai abang aja, Bang Zuma. Ya kan saya panggil abang, kadang panggil abang, kan panggil Gurunda Juma. Nggak cocok. Nggak. Saya Bang, antum guru itu gimana? antum nggak pernah. Aku dulu nih, aku dulu Bang. Ya silakan. Siap. Saya banyak belajar dari abang, karena netizen ini bilang, Bang Nandar, jangan lembek dong, kalau sama Oton harus tegas sama Gurunda Juma. Saya lihat nih kan konten saya bandingkan dengan abang. Oh iya ya, harus tegas nih. Makanya saya sedikit memperbaiki perlahan-perlahan. Akhirnya sekarang jarang yang komen kayak gitu. Jadi saya belajar, makanya abang ini Gurunda saya, Gurunda Juma. Cie. Itu aja. Silakan Bang, mohon maaf ya, tadi saya salah ya, mohon maaf ya. Iya nggak apa-apa deh. Pada prinsipnya netizen harus tahu bahwa yang sebenarnya guru di sini adalah Dinda Nandar. Karena faktanya begitu. Saya ada kelas belajar Ibrani, beliau yang ngajarin saya. Meskipun itu masih dasar-dasar, tapi paling tidak saya bisa baca pelan-pelan, bisa mengeja pelan-pelan berkat beliau. Berarti yang jadi Gurunda sebenarnya beliau. Boleh ini guru saya, teman-teman. Masya Allah. Itu belajar bersama, bukan saya ngajarin, belajar bersama. Mana beda itu. Kalau mengajar sama itu kan belajar bersama. Takut dipiting dia, takut di sliding gunting dia. Saya juga belajar dari abang. Dulu waktu saya kan nggak begitu mendalami tentang Paulus Nabi palsu. Itu kan masih ingat nggak waktu kita di StreamYard itu? Itu kan saya belajar dari abang. Ini berbicara di padang gurun begini. Saya tulis itu, saya catat. Akhirnya gini nih. Akhirnya kan saya pakai itu. Matius nomor 15 itu kan dari abang itu semua. Makanya Gurunda juga saya lebih banyak saya belajar dari Bang Juma daripada Bang Juma cuma belajar bahasa Ibrani dari saya. Itu mah baiklah. belajar bersama. Baiklah, artinya mau seperti apapun namanya adik pasti selalu merendah ya kan, takut dicekik lehernya kan. Takut kualat. Meskipun pada prinsipnya yang belajar sama beliau itu saya asik belajar sama beliau, karena nggak menekan, nggak harus murid itu nggak harus melakukan sesuai dengan instruksi beliau. Fitnah ini. Mengikuti keinginan murid. Itulah dia. Saya belajar bersama. Itu merendah beliau kan. Enggak, bukan. Dia ngajarin saya pendalaman huruf-huruf Ibrani, cara bacanya dan seterusnya. Masya Allah. Dan itu sangat bermanfaat. Masya Allah. Siapa? Lihat agak melupakan karena tidak mendaras. Oke, dinaikkan deh orang-orang setengah otak.
kalau ada di bawah. Siap, siap. Ini ada Guru Bang Nda. Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum guru-guruku semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin ya. Turunin. Ya, turunin. Ulang tahun paling kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Bang Juma. Nah, ulang tahun lagi. Umur Aku bilang kan, ulang tahun. Ini mau ke Capek makam. saya diucap ulang tahun terus. Tadinya mau ke makam, ini hujan gerimis. Gimana dek? Mau ke makam Bang tadinya Bang. Biasalah tiap hari Jumat itu kan ke makam orang tua gitu kan. Tapi ternyata ini gerimis. Gerimis akhirnya Gerimis. udahlah. Begitu nonton ada Bang Jum Jum. Wah, naik aja lah, ada Bang Jum Jum nih. Siapa tahu dinaikin gitu kan. Iya. Cuman di sini kayaknya kurang ininya, peliharaan tuan rumah kurang. Yang kencang itu Bunda Hesti, Bunda Blokir. Banyak piaranya itu manusia-manusia setengah dewa. Oh, di Dalbo kalau mau Bang. Nggak mau naik. Kalau udah di- SD. Kalau di Dalbo ini saya terganggu karena hostnya juga jadi dari narasumber. Kita mau masuk ternyata pendebat juga yang punya komal, jadi tidak enak kan? Dia mau berdebat, kita masuk kan? Bang Dalbo ya. Ya, ya, harusnya Ini kalau akun baru, pendebat Bunda. itu gimana dek? Sinyal abang kok merah ya? Akun lu. Oke, Lanjut bang. tunggu ya, saya cek dulu ya. Ya sinyalnya merah tadi. Wifi yang mana nih? Nah ini bagus nih. Naik turun ya. Suaranya terganggu nggak? Kalau suara enggak? Enggak. Bagus. Dah, bagus Guru Nda. Bagus. Oke, masya Allah. Jaminan keselamatan. Oh iya, bagus. Mau tema apa Guru Nda? Terserah aja, tanya aja. Dia mau pilih tema apapun kita layani kalau ada yang naik. Apa ya buat mancing ya? Pembinasa keji bisa. Tema ini aja Bang yang belum Bang. Apakah Yesus murtad? Kan Yesus nggak pernah murtad. Iya. Tetap Yahudi. Dia tetap Yahudi dia. Iya, yang nggak pernah murtad dia kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Masya Allah. Oh Bang Nandar, kalau ini ngelaporin mulu. Yang mana? Ini nih si Petra ngelaporin mulu, jangan dah. Dia mah mendingan jangan. Laporin gimana? Turunkan saja. Jangan takut sama saya, Turunkan bro. saja. Allah Turunkan mau saja aja Bang takut Nandar. sama saya. Allah. Bentar. Semua Allah room itu, mungkin semua room itu. Cepetan. Allah. Iya, tak- Santai aja ngomong Petra, santai aja ngomong. Ya, Petra santai. Santai aja, nggak usah terlalu kayak gitu kali kau. Ya Allah mau penipu itu takut sama saya. Terlalu lebih kali kau ngomong kayak gitu. Allah mau Kau, penipu kau itu takut sama saya. jangan karena kau itu lahir lewat pantatnya ibumu, jangan kau ngomong kayak gitu, palsu santai aja. itu kau banggakan, kawin-kawin sama Ya bocil. sudah kita diskusi yang Nabi mana yang Muhammad palsu. itu. Ya, jangan Diskusi aja menghina kita. kayak begini Al-Quran kau. itu Al-Quran goblok. Tipu di situ ayat-ayat. Jangan kau gitu Bang, cara bang, diskusimu bang, biadab. Itu nanti kerungkatnya. Cebi Ya. perasaan moderator ya Cebi. Meskipun saya tahu ibumu belum. itu dihantam sama kuda sampai kau lahir, tapi jangan terlalu kayak gitu kau.
stres kau kan, karena nggak bisa mayoritas agamamu ya kan. Sudah penghulu-penghulu, majikan-majikan kalian itu menjajah Nusantara ini, tapi nggak bisa kemudian mayoritas, ya kan? Karena dihalangi oleh agama Islam. Sakit hati lah kau. Termasuk makmu stres, makanya dia diperkosa sama kuda, lahirlah kau. Makanya mulutnya kayak gitu. Sekarang gini deh, saya mau tanya ini orang-orang Kristen. Kalau kalian habis makan babi, napas kalian itu bau apa? Jawab itu dulu. Kalau kalian habis makan anjing, kalian bersendawa itu napasmu bau apa? Jadi tak layak sebenarnya kau itu diajak bicara. Karena kau itu manusia separuh guguk, separuh babi. Bersyukurlah kalian itu umat Islam masih mau kemudian berdialog dengan kalian. Kenapa? Karena kalian itu baunya, badan kalian itu bau babi, tahu nggak kau? Bau anjing kalian, badan kalian itu. Babi dan anjing yang kau makan itu jadi sperma. Kau tiduri istrimu, sperma campuran babi dan guguk masuk ke dalam rahim istrimu. Lahir anakmu manusia separuh babi. Makanya mulutmu kayak begitu bicara. Ya, jadi kau harus tahu di dalam tubuhmu itu ada zat babi, ada zat anjing, ada zat padale, kura-kura, pararang, pakoni, popo, kalonjing. Makanya mulutmu itu tak terarah. Berpikir pun kau itu susah. Membedakan antara manusia dengan Tuhan itu kalian tidak bisa. Kenapa? Karena kebanyakan daging babi yang menutupi otakmu. Sampai sini paham? Kau sadar ndak itu? Kalau kau habis makan babi, napasmu bau babi. Sadar nggak? Kau sadar nggak kalau kau habis makan anjing, kau bersendawa itu napasmu bau anjing. Sama seperti orang habis makan duren, napasnya bau duren. Kau napasmu selalu bau babi. Jadi sudah tidak bisa lagi dipisahkan, dibedakan antara kau dengan babi beneran. Paham kau Petra? Makanya mulutmu itu kayak gitu ngomong, naik-naik ke sini, menghina, menghujat, menista. Sudah numpang hidup di negara kami kau. Gratis lagi. Yang perlu kau tahu Petra, agamamu itu tak ada manfaatnya untuk bangsa ini, sedikit pun. Sedikit pun. Tapi kemarin saya di WA sama teman saya pendeta. Dia tidak terima pernyataan saya dengan mengatakan 2 hari lalu bahwa tak ada keuntungan negara ini yang dihasilkan dari agama yang bernama Kristen. Dia keberatan, dia WA, ini masih ada WA-nya. Apa kata beliau? Bang Suma jangan ngomong gitu. Bang Suma lupa, kalau tidak ada agama Kristen di Indonesia, petani itu kebanyakan gagal panen. Alasannya apa pendeta? Karena babi akan menjamur. Oh, sadar saya seketika. Ternyata manfaat agama Anda untuk bangsa ini adalah mengurangi hama babi, hama celeng. Terima kasihlah kalau begitu. Jadi besok-besok tinggal kita buat ini siklus bagaimana perkembangan pertanian di Indonesia, pertanian yang kurang optimal atau tidak maksimal penghasilan padi, sawah, tebu dan seterusnya, untuk segera mengirimkan orang-orang Kristen ke sana. Masukkan mereka ke hutan, lepaskan dia di sana untuk makan babi. Jadi nggak usah mendatangkan biaya besar, mendatangkan racun untuk babi. Cukup Petra dan keluarganya bawa ke sana. Habis babi di sana,
Habis begitu bersendawa, keluar aura babinya. Jadi itulah mungkin salah satu manfaatnya. Tapi bagus juga. Cuman saya bilang sama dia, jangan salah Pak Pendeta. Ya, orang Islam pun kalau hanya membunuh babi bisa. Kami bunuh babi, habis itu kami kubur. Banyak begitu di kampung saya kayak gitu. Jadi tidak perlu, tidak ada manfaatnya pun itu. Orang Hindu, orang Buddha kan makan babi. Mereka aja, ngapain kalian? Jadi percuma kan dibilang, nggak ada manfaatnya juga kembalinya jadinya. Iya Bang Suman, tapi kan kami juga angkanya besar dibandingkan Hindu Buddha di ini. Sudahlah, babi kan juga sudah berkurang di Indonesia. Sudah berkurang pun babi itu, ya. Bukan berarti Anda punya manfaat untuk hama babi. Seperti itu Petra. Jadi kamu kalau naik di Komal Islam, jangan kau bawa tabiat babimu itu. Mentang-mentang 90% daging babi ada di badanmu, 10-nya adalah guguk, tabiatmu kayak hewan. Naiklah di sini bicara baik-baik. Ya, tak ada umat Islam itu yang jahat berdiskusi, tak ada. Diskusi aja kita pakai data gitu, bahasa apa. Anda mau bertanya tentang Islam, ayo kita layani. Apa pertanyaan Anda? Duduk yang santai, jangan memicu keributan. Karena bagi kami, kalian itu hanya selevel babi, cuman berbentuk manusia. Paham ya? Maaf nih, maaf karena kau yang memulai. Oke, silakan. Yang baru datang diambil alih. Sambut Bang Redmi. Selamat siang, selamat bergabung. Abang, kakak. Siang. Mohon maaf, Kristen atau Muslim? Kristen. Oke. Ada yang mau disampaikan? Kan Silahkan. Sama Bang Zuma ya, langsung. Dengar tadi itu omongan Juma itu, kalau orang Kristen itu numpang di Indonesia ini ya, jalannya, datanya itu dari mana? Numpang di Indonesia, agamamu maksudnya kan? Lah, agamamu nggak numpang juga itu. Agama pertama di Indonesia, tahu nggak agama apa? Iya, betul. Sama-sama berarti kita numpang, sama-sama Ya berarti kita udah, numpang. jangan kau ini kan agama Iya, saya. tapi pada prinsipnya Islam yang berhasil mengusir Kristen, paham kau? Mau bilang apa? Ya. Jadi kakek nenek moyang kami itu kau ini kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, tanya nenek moyangmu, apakah dia pada saat penjajahan berdiri di kubu pejuang atau berdiri di kubu penjajah? Tanya coba. Kamu baca Kau pulang sejarah sekarang tanya kakekmu. Kamu tahu baca sejarah nggak? Indonesia merdeka itu gara-gara apa? Tahu ngerti nggak sejarah nggak? Gara-gara nenekmu yang berjuang. Bukan. Kamu ngerti sejarah nggak? Ya makanya susah kali ngomong sama seperti kayak kau itu. Ya, saya ngerti sejarah. Saya ngerti penjajah yang datang itu adalah membawa agama Kristen. Saya ngerti. Cuma kalau memang orang Belanda dulu membawa agama Kristen. Agama Kristen itu adalah agama yang diwariskan penjajah. Sudahlah, terima aja keadaan. Terima fakta. Terima kenyataan, tidak usah nangis. Penjajah mewariskan agama apa? Kutanya samamu. Saya nggak tahu, tanya orang itu lah. Susah ngomong sama orang dia. Memang kenyataan itu pahit, saudara. Kenyataan itu memang pahit. Kenyataan itu memang pahit. Belanda penjajah itu mewariskan agama Kristen. Memang pahit keadaan itu. Itu fakta, tidak bisa kau bohongi itu. Penjajah mewariskan rumah ibadah bernama gereja. Penjajah mewariskan buku bernama Bible. Memang harus kau akui, tidak bisa tidak. Itu fakta. Nggak ada ininya, nggak ada etikanya. Oke lah, makasih lah. Susah. Itu fakta. Itu fakta.
penjajah mewariskan agama Ngomong Kristen. sama kau Juma. Sakit nih Ngomong sama kau Juma. Sakit nih Ngomong sama kau Juma. Iya, silakan. Belum mati kau Juma. Silakan. Apa yang mau didiskusikan? Mohon maaf ya, kalau mau naik itu minimal waras, tenangkan dulu, jangan tantrum, mau ngomong apa nggak jelas. Pak Hakim, Pak Hakim. Itu Juma itu kayak gitu siapa? Pelan-pelan, Pak Hakim, pelan-pelan. Itu fakta. Penjajah mewariskan Nah, agama katanya Kristen. gimana? Hah? Lah, Katanya penjajah gimana? mewariskan agama apa kepada pribumi? Hah? Hah? Kau belum kena adal, itu daya agama. Sembarang ngomong kau. Kau sembarang ngomong pula. Kutanya sama saya ulang lagi. Agama mewariskan agama apa kepada pribumi sebelum Nah, mereka takut diusir? Daya nak, kau takut daya nak. Kami orang Ayam- daya tidak takut kau Juma. Ayam jantan. Kenapa ayam jantan? Kenapa ayam jantan? Ayam jantannya kenapa? Udah. Ini orang sakit semua yang naik ini. Ya Allah, ya Rabbi, Bang Dandar. Ini orang sakit juga Kau lihat ini. yang Juma, naik kau ini. lihat kau Juma ya. Belum saatnya kau mati, belum kau lihat itu, kau itu. Belum. Kamu kau sendiri Juma. kapan rencananya mau Itu, mati? itu. Kamu sendiri rencananya matinya kapan? Besok. Kau Juma, kau belum tahu kalau saat kau mati benar. Nah, kenapa kalau saya mati? Kenapa kalau saya mati? Naik ke surga sama Yesus gitu?